Kedatangan sekutu dan Belanda. Datangnya sekutu yang diboncengi Nika. Setelah berhasil mengalahkan Jepang, komando sekutu di Asia Tenggara di Singapura mengutus 7 perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor A.K. Greenhart untuk datang ke Indonesia pada tanggal 8 September 1945. Pada tanggal 16 September 1945, rombongan perwakilan sekutu mendarat di Tanjung Priok yang dipimpin oleh Laksamana Muda W.R. Peterson dan C.H.O. van der Plas yang mewakili Dr. Hubertus Johannes van Mook, kepala Nica. Sekutu menugaskan sebuah komando khusus untuk mengurus Indonesia dengan nama AFNAI. Tugas dari AFNAI adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interneran sekutu, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, memulihkan keamanan dan ketertiban, mencari dan mengadili para penjahat perang. Bangsa Indonesia mengetahui bahwa Nika berniat menegakkan kembali kekuasaannya. Situasi berubah memburuk saat Nika mempersetujui kembali bekas anggota Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL yang telah dibebaskan Jepang yang kemudian bergabung dengan tentara Nica. Di berbagai daerah, Nika dan KNIL yang didukung Inggris melancarkan provokasi dan melakukan teror terhadap para pemimpin nasional, sehingga pecahlah berbagai pertempuran di daerah-daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Ambarawa, Manado, dan Bandung. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pada tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin Brigjen AWS Malabi. Mereka mendapat tugas untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu di Surabaya. Kehadiran tentara sekutu ini disambut baik oleh pemerintah dan rakyat Jawa Timur. Hubungan baik ini berlanjut pada sebuah pertemuan di antara wakil-wakil RI dan pihak sekutu yang menghasilkan keputusan. Inggris berjanji tidak akan menyertakan tentara Nica dalam pasukannya. Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menjamin keamanan dan ketentraman, membentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Atas kesepakatan tersebut, pemerintah RI memperkenankan Inggris memasuki kota Surabaya. Tetapi sekutu Inggris mengingkari perjanjian tersebut, bahkan berusaha menguasai semua objek yang ada di Surabaya. Akhirnya terjadilah pertempuran yang menewaskan Brigjen Malabi. Terbunuhnya Jenderal Malabi merupakan sebab awal dari pertempuran melawan sekutu di Surabaya. Perlawanan ini dipimpin oleh Bung Tomo, Gebunur Suryo, dan Sungkono. Sungkono mengundang semua unsur kekuatan rakyat untuk mempertahankan Surabaya, sekaligus juga menjaga harga diri bangsa. Bung Tomo membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui radio miliknya di Jalan Mawar nomor 4. Pertempuran Surabaya pecah pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa 10 November merupakan cermin dari tekad perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Pasukan sekutu memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945 saat pejuang Bandung tengah sibuk melaksanakan pemindahan kekuasaan Jepang dengan merebut senjatanya. Tentara sekutu yang baru datang langsung mengeluarkan ultimatum yang isinya mereka meminta paksa semua senjata yang diperoleh dari tentara Jepang. Selain itu, sekutu menuntut agar kota Bandung bagian utara dikosongkan pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dengan dalih menjaga keamanan kota Bandung. Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946 yang isinya menuntut supaya Bandung
untuk mengosongkan kota dengan keluar kota dengan jarak 11 km. Namun markas TNI di Yogyakarta memerintahkan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Setelah dipertimbangkan secara matang dengan berat hati, TNI dan rakyat Bandung mematuhi perintah dari Jakarta. Sebelum meninggalkan kotanya, para pejuang melancarkan serangan ke arah kedudukan sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan dan dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Pertempuran di Ambarawa pada tanggal 1 sampai 15 Desember 1945. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigjen Bethel mulai mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Sebagian di antara mereka menuju Magelang. Pertempuran ini terjadi karena sekutu membebaskan tahanan Belanda yang ada di Magelang dan Ambarawa. Berkat perjuangan para pejuang, pada tanggal 15 Desember 1945, para pejuang berhasil mendesak mundur tentara sekutu dari Ambarawa. Dengan keberhasilan tersebut, jalan di antara Ambarawa sampai Semarang dapat dikuasai pejuang. Perjuangan rakyat Semarang. Perjuangan rakyat Semarang adalah serangkaian pertempuran yang berlangsung antara rakyat Semarang atau Indonesia dan tentara Jepang. Pertempuran yang menjadi bagian dari sejarah kota Semarang ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Waktu itu adalah masa transisi kekuasaan dari Jepang ke Belanda dan seharusnya kekuasaan Jepang di Indonesia sudah berakhir. Penyebab perlawanan rakyat Semarang. Yang pertama, keterikatan dengan perintah sekutu. Penyebab pertempuran 5 hari di Semarang. Yang pertama adalah akibat mereka merasa sudah terikat dengan perintah yang diberikan tentara sekutu untuk mempertahankan status quo di beberapa daerah yang sudah mereka duduki. Selain itu, perintah tersebut juga disertai dengan ancaman hukum jika mereka sampai tidak melaksanakan perintah tersebut. 2. Rumor pemberian racun di sumber air Candi Lama. Adanya desas-desus pemberian racun di sumber air yang ada di Candi Lama oleh Jepang yang sekarang ini dijadikan salah satu bangunan bersejarah di Semarang. Pemberitaan tentang pemberian racun tersebut tentunya membuat banyak warga menjadi resah, terutama karena lokasi sumber air tersebut menjadi satu-satunya sumber air yang ada di Semarang dan bisa diakses oleh banyak warga. 3. Sekutu mendaratkan pasukan di Pulau Jawa. BKR dan Pemuda Semarang curiga ketika sekutu mulai mendaratkan pasukannya di wilayah Pulau Jawa. Pihak Indonesia merasa khawatir jika Jepang akan menyerahkan senjata-senjatanya pada sekutu, serta beranggapan jika kesempatan untuk mendapatkan senjata harus dilakukan sebelum sekutu mendarat di Semarang. Kecurigaan ini semakin bertambah karena pasukan Belanda yang bergabung dengan sekutu sudah dipastikan akan ikut dalam pendaratan tersebut dengan tujuan untuk menjajah Indonesia kembali.